Tes ya, oke. Baik ya, selamat siang ya sahabat-sahabat semua, sahabat Safa Health dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini, di siang ini, sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, salam sehat untuk kita semua. Baik ya, ini jam berapa ini? Ini jam 2:30 ya, ini jam 2:30 sore ya. Oke, baik, jadi bagi sahabat-sahabat semua yang saat ini masih menderita penyakit sinusitis ya, oke. Saya wanti-wanti untuk jangan mengkonsumsi minuman dingin. Jangan minum dingin ya, jangan minum es ya. Sekalipun Anda ingin sekali minum minuman dingin ataupun minum es ya, oke. Karena kalau misalkan Anda paksakan minum minuman dingin atau minum es ya, sinusitis Anda akan cepat kambuh ya, akan mudah kambuh dan susah sekali untuk sembuh, oke. Ya baik ya, jadi ini tadi ada yang DM saya. Ini tadi ada yang tanya di komentar YouTube saya di channel Safa Health ya. Dari akun Wowo Respati. Kak, boleh tahu obatnya apa untuk penderita sinusitis? Saya udah 8 tahun terkena sinusitis. Terima kasih. Oke. Ya baik ya, jadi untuk penderita sinusitis ini kalau misalkan kita berobat ke dokter ya pasti akan kita diberi obat, yaitu adalah yang pertama adalah antibiotik ya. Kalau misalkan penyakit sinusitis teman-teman itu adalah penyakit sinusitis kronis seperti yang saya alami. Kemudian ada penurun demam ya. Biasanya kalau misalkan kita ada gejala sinusitis ya, tubuh itu merespon dengan cara kita itu ada demam. Nah kemudian multivitamin itu sudah pasti. Terus kemudian ada obat sakit kepala. Ya, karena salah satu efek dari penyakit sinusitis yaitu adalah kita sakit kepala. Akan tetapi sinusitis tidak bisa sembuh hanya dengan mengkonsumsi obat ya. Dulu ketika saya masih rutin berobat itu, obat itu tidak ada pengaruhnya. Jadi setelah obat itu habis, itu sinusitis saya itu masih tetap kambuh ya. Habis obat kambuh lagi, habis obat kambuh lagi, dan tidak ada fase benar-benar sembuh totalnya. Jadi saya bisa sembuh total ini dengan cara rutin irigasi nasal ya. Jadi silahkan ya Wowo Respati, rutinkanlah irigasi nasal, belajar dulu ya cara melakukan irigasi nasal yang benar. Kemudian dirutinkan terus setiap malam sebelum tidur ya. Pasti nanti akan ada perubahan ya, akan terasa sendiri hasilnya. Yang utamanya teman-teman adalah belajar rutin irigasi nasal. Terus kemudian disiplin hindari pantangan-pantangannya, yaitu debu, dingin dan juga asap ya. Untuk dingin ya jangan minum minuman dingin. Kemudian untuk pantangan lainnya, 4 minuman pantangan sudah saya jelaskan di video saya mengenai 4 minuman pantangan, yaitu adalah minuman berkafein, minuman bersoda, hindari kopi, hindari teh, hindari susu, dan minuman beralkohol ya. Silakan rutinkan irigasi nasal setiap malam sebelum tidur. Kemudian tiap pagi jogging 10 menit di tempat ya. Terus setiap minggu sekali minimal konsumsi multivitamin ya. Terserah sih vitaminnya apa teman-teman ya. Itu ya. Jadi obatnya tidak ada untuk penderita sinusitis ya. Karena obat itu hanya meredakan sementara ya. Yang jelas operasi pun juga tidak menjamin kesembuhan sinusitis ya. Banyak yang sekali ya teman-teman yang konsultasi dengan saya sudah operasi 2-3 kali tapi tetap juga kambuh sinusitisnya. Kenapa? Karena teman-teman tidak menjaga dirinya dari pantangan-pantangan penderita sinusitis. Utamanya adalah rutin irigasi nasal pokoknya. Oke. Nah kemudian sinusitis ini kan pantangannya debu, dingin dan juga asap ya. Dingin ya, jadi teman-teman harus hindari dingin ya. Akan tetapi kalau misalkan sudah sembuh ya, sudah sembuh total, bisa dibilang sembuh total seperti saya ya. Jadi untuk pantangan tersebut ya sudah tidak berlaku gitu kan. Seperti saya ini kan saya juga sudah bisa minum es ya, makan es krim juga sudah bisa itu kan. Ya kenapa? Karena saya sudah sembuh gitu. Jadi sudah tidak ada keluhan sinusitis ya. Itu ya. Akan tetapi irigasi nasal masih tetap saya lakukan ya. Jadi kalau misalkan hidung saya terasa tidak nyaman itu pasti saya masih tetap melakukan irigasi nasal. Okay. Terus kan saya akan membacakan lagi ya testimoni dari teman-teman yang sudah berhasil sembuh dari penyakit sinusitis. Oke. Ya ini ya, silahkan teman-teman juga cek di highlight Instagram Safa Health ya. Nah ini ada testimoni dari akun Ramlan Sinyo. Assalamualaikum, maaf saya ingin sampaikan buat teman-teman yang kena sinusitis.
Teman-teman bisa coba dengan cara seperti ini karena saya sendiri rasakan hasilnya sangat bermanfaat dan alhamdulillah saya baru coba 2 kali yang selama ini sangat mengganggu sekarang sudah tidak tercium lagi. Semoga bisa sembuh total. Terima kasih videonya kawan. Tanpa video ini mungkin saya tidak percaya diri lagi. Oke. Ya, jadi ini berarti mengalami hidung ya berbau tidak sedap ya. Terus kemudian ini ada testimoni dari Nanang Wahyudi. Assalamualaikum Mas Yahya, perkenalkan nama saya Nanang, saya berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Begini Mas, saya punya masalah pada hidung saya yang kondisinya terjadi sudah 3 hari ini dan ciri-cirinya seperti yang Mas Yahya alami. Di sini saya merasa hidung saya mampet dan ada bau-bau busuk. Ini kemungkinan sudah kronis. Setelah saya lihat video dari Mas Yahya, saya merasa juga mengalami sinusitis. Di sini saya mohon doanya Mas, segala saran dan cara pengobatan sanitasi nasal, irigasi nasal maksudnya, sudah baru saja saya lakukan. Semoga bermanfaat dan sakit sinus saya bisa cepat sembuh. Oh iya, untuk teman-teman yang merasa sakit sinusitis dan ingin melakukan irigasi nasal, segera coba lakukan. Ternyata irigasi nasal tidak se-ekstrim yang teman-teman bayangkan. Asal mengikuti saran dan cara yang dilakukan Mas Yahya, semuanya akan baik-baik saja. Yang penting rileks dan jangan lupa berdoa. Salam sehat bagi teman semua. Untuk Mas Yahya, terima kasih sarannya, semoga bermanfaat bagi semua. Ya amin ya. Ya itu ya. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat irigasi nasal ya, mungkin akan ngeri ya. Ngeri sekali ya karena air masuk hidung kiri keluar hidung kanan ya. Itu pun sama seperti yang saya dulu rasakan. Jadi kelihatannya kok ngeri sekali gitu kan, apa tidak perih, apa tidak sakit ya, bagaimana kalau misalkan airnya tidak keluar gitu ya. Dan ternyata kalau misalkan sudah kita praktekkan itu ya ternyata itu ya tidak sengeri yang kita lihat gitu kan ya, gitu ya. Pokoknya intinya teman-teman harus beranikan diri untuk melakukan irigasi nasal ya. Silakan belajar di channel ya, di channel Safa Health ya. Terus kemudian ini ada testimoni lagi dari Cika Ban channel ya. Ikut berbagi pengalaman. Saya dari tahun 2003 setelah tahu saya kena sinus, mulailah berbagai pengobatan saya lakukan. Awal kena penyakit masih belum zaman internet. Saya suka pergi ke toko buku di Bekasi ya, duduk-duduk cuma cari info tentang sinusitis. Segala herbal saya coba, ke dokter THT, ke pengobatan herbal. Singkat cerita ya memang yang enak dirasakan dengan irigasi air garam ya. Ya dan yang lebih mengejutkan di tahun 2018 saya suka ruqyah mandiri. Hasilnya saya merasa 90% sembuh. Soalnya dibanding ketika parah-parahnya kerja saya terbengkalai. Bengkel saya habis-habisan buat biaya mengobati penyakit ini. Duduk dekat teman malu dan lain-lain. Oke. Ya terima kasih ya pengalamannya dari Cika Kaban channel. Oke. Ya, semoga sehat selalu ya. Pokoknya untuk masalah hidung ini memang sesuatu yang sangat vital ya. Jadi Jadi kan manusia itu bisa hidup itu karena ada 3 unsur, yaitu adalah udara, kemudian air dan makan ya. Jadi yang udara ini adalah menyangkut dari hidung ya. Oleh karena itu ya teman-teman selalu jagalah kebersihan hidung ya, dirawat baik-baik hidungnya, karena kalau misalkan sudah terkena sinusitis apalagi yang kronis itu untuk penyembuhannya itu ya cukup lama gitu kan, susah penyembuhannya, dan bahkan yang operasi pun tetap bisa kambuh gitu kan. Operasi itu biayanya sangat mahal ya. Banyak sih yang konsultasi dengan saya mengenai operasi sinusitis ini. Oke, baiknya ini ada testimoni dari Anto Suwanto. Awalnya bersin-bersin hampir 20 tahun. Wow. Hidung gatal, panas, meler, mata gatal dan badan lemas udah kumat. Minum obat habis, obatnya kambuh lagi. Tapi pas coba mendingan plong Mas hidung saya. Makasih. Oke, ya sama-sama ya. Ini ya, jadi ini Anto Suwanto ini rinitis ya, mungkin rinitis alergi ya. Jadi ini harus hindari dingin ya. Harus hindari dingin dan harus hindari debu ya. Pokoknya cuci hidung teratur, nanti penyakit alerginya ini perlahan akan bisa sembuh ya. Oke. Nah terus kemudian ini ada testimoni lagi dari Chef Prika Kristina. Mas,
biasanya terapi irigasi nasalnya dalam sehari berapa kali ya? Terima kasih ya. Kemudian saya pun menjawab minimal sehari sekali sebelum tidur. Oke. Nah terus dia membalas lagi ya, beberapa hari kemudian, sudah saya coba, puji Tuhan, habis disemprotin cairan di hidung keluar. Saya pakai speed suntik yang 5 cc, jadi lebih mudah nyemprotin ke rongga hidung. Terima kasih Mas, besok-besok kalau ada info atau pengetahuan tentang perawatan sinusitis jangan lupa buat YouTube-nya ya Mas. Oke. Ya, ini ada yang irigasi nasal menggunakan suntikan yang 5 cc ya. Ya bisa juga sih, tapi anjuran dari kita yaitu adalah minimal 500 cc ya, karena kalau misalkan cuma 5 cc itu nanti terkadang airnya itu tidak keluar ya. Airnya itu malah tidak keluar, jadi tidak menetes, sehingga kotoran-kotoran yang di hidung yang seharusnya bisa keluar melalui air irigasi nasal malah tidak keluar. Oke. Jadi silahkan ya teman-teman ya, untuk irigasi nasal ya, gunakan air yang cukup yaitu 500 cc. Oke, silahkan bisa gunakan garam cuci hidung ya, silahkan cek di Instagram Nasal Wastor. Di situ sudah sudah sangat jelas untuk petunjuk pemakaiannya. Oke. Baik ya, cukup sekian.